我说你看，给猫爷我点点。好啊你！穷鬼一个！这家伙疯了吗？Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Martial Master episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-613. Bagi yang bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang terjadi pada episode sebelumnya. Tepatnya pada episode 612. Kemarin salah satu penjaga kembali datang dan merasa sangat kesal karena Qingchen telah berani berbuat macam-macam di tempat ini. Tapi Qingchen kembali memperkenalkan dirinya sebagai murid jenius dari Kekaisaran Xuan Yuan. Di saat pria ini hendak menyerangnya, Qingchen dengan sangat mudah mementalkannya, bahkan mengakibatkan pria tersebut ketakutan. Ia pun mempersilahkan Qingchen untuk masuk. Pada akhirnya, Qingchen tiba di sebuah pavilion dan memasuki tempat itu. Walaupun tempat ini penuh, tapi Qingchen memiliki tujuan lain. Alhasil, gadis pelayan pun membawanya masuk lebih dalam lagi, hingga melihat adanya sebuah ujian dari gulungan kuno. Jika dia berhasil melewatinya, maka Qingchen akan diizinkan masuk. Walaupun tempat ini terlihat sulit dilewati, tapi bagi Qingchen itu bukanlah apa-apa. Benar saja, dengan kekuatan yang dia miliki, gulungan kuno dapat Qingchen atasi dengan mudah. Bahkan ini membuat semua orang terkejut. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Saat ini, Qingchen meminta kepada gadis itu untuk membawanya ke tempat yang bagus. Gadis ini paham dan langsung saja membuka sebuah portal dari sebuah lukisan, yang mana ini langsung saja membawa mereka pergi ke sebuah tempat. Di dalam pavilion itu terdapat banyak tamu, yang mana hampir semuanya adalah para pria. Qingchen dipersilakan untuk mengisi salah satu tempat yang kosong, karena mereka sudah menyiapkannya. Baru saja duduk, Qingchen langsung saja menggunakan teknik matanya untuk bisa melihat tamu yang dilindungi dalam sebuah formasi. Setelah mengetahuinya, jadi Qingchen pun mulai menikmati acara yang akan diselenggarakan di dalam pavilion itu. Sesaat kemudian kucing gemoy pun keluar. Terlebih lagi dia itu cukup jenuh terus di dalam sana. Melihat adanya makanan membuat kucing gemoy menjadi begitu bahagia, sebab selama dalam pertapaan dia sangatlah kelaparan. Semua makanan yang ada di sana pun dengan mudah dirinya lahap. Ia sangatlah senang karena di tempat ini dirinya bisa rebahan santuy sambil makan-makan enak. Namun kucing gemoy seketika saja mencium aroma yang begitu wangi, di mana ini semua berasal dari para wanita cantik yang menghibur mereka. Yang mencium aroma itu tidak hanya kucing gemoy saja, tapi para bujang-bujang yang tengah hadir dalam pavilion tersebut. Para gadis cantik ini pun mulai melakukan tarian, dan di sana ada seorang wanita yang sangat amat cantik. Kucing gemoy tidak habis pikir kalau setelah keluar dari bahaya, hal pertama yang Qingchen lakukan malah minum anggur di tempat hiburan. Tapi kucing gemoy tidaklah mempermasalahkan hal itu selama Qingchen mengirimkan makanan enak untuknya. Ia juga berjanji akan merahasiakan semua ini dari para wanita Qingchen. Di sisi lain, para bujang yang bersembunyi di ruangan rahasia merasa sangat tertarik dengan gadis yang paling cantik di sana. Karena bagaimanapun dia memiliki tubuh yang indah juga. Tidaklah heran mengapa pria itu sampai beliuran. Di mana Qingchen biasa-biasa saja sambil memperhatikan pertunjukan itu. Sedangkan para pria lain tidak mengalihkan perhatian dari cantiknya wanita di depan sana. Selama para gadis ini menari, Qingchen merasa kalau ini merupakan teknik pesona iblis. Tidaklah heran mengapa para pria di sana tergoda. Sesaat kemudian ada seorang wanita lagi yang datang, sambil memberitahu kalau para penari ini merupakan para pendamping dari kedai Taigu.
Jika para tamu tertarik, mereka bisa memberikan penawaran agar bisa ditemani oleh para wanita yang menari. Kincen langsung saja melepaskan penutup wajah dari gadis itu. Dengan nada sombongnya, Kincen juga memberitahu kalau dialah yang akan mengambil penari utamanya. Mereka pun mengenali Kincen sebagai murid jenius dari Kekaisaran Xuan Yuan. Tetapi murid lainnya pun kesal karena Kincen ini sangatlah sombong. Terlebih lagi dia itu seakan-akan meremehkan kota Guhua mereka. Hanya saja pria itu ternyata juga tertarik dengan penari utama. Begitu pula dengan para pria lainnya. Tawaran mulai diberikan dari 3 juta batu spiritual kelas menengah hingga Kincen memberikan penawaran sebanyak 10 juta. Tidak ingin kalah, Tuan Muda Keluarga Xi juga memberikan penawaran yang tentu saja membuat semua orang terkejut. Karena dia merupakan jenius yang hebat. Tapi Kincen menganggapnya remeh, karena sepertinya Tuan Muda Keluarga Xi ini cukup berani memberikan penawaran untuk menentangnya. Maka karena itulah Kincen menaikkannya hingga ke angka 20 juta. Tuan muda ini hendak kembali menantangnya, tapi bawahannya menahan dirinya. Karena bagaimanapun, kekuatan di balik kedai Taigu tidaklah sembarangan. Jadi mereka seharusnya menjalin hubungan baik dengan kedai ini. Itulah yang diminta oleh pemimpin keluarga. Bahkan ia tidaklah mempermasalahkan berapa banyak uang yang digunakan. Setelah mereka terus berdebat, para wanita kembali menari. Tentu saja para pria ini menjadi semakin tertarik. Tuan muda ini pun memberikan tawaran sampai 25 juta. Tapi bagi Kincen, tawaran tersebut masih terlalu rendah. Ia bahkan menganggapnya sebagai orang miskin. Tawaran pun kembali dirinya berikan sampai ke angka 50 juta. Yang membuat semua orang terkejut karena ia hanyalah menawar seorang penari. Namun mengapa begitu tinggi? Sedangkan Tuan Muda Xi masihlah belum menyerah dan kembali memberikan penawaran sampai ke angka 60 juta. Namun Kincen langsung membungkamnya dengan angka 100 juta batu kristal. Harga ini tidak hanya membuat tuan muda itu terkejut, namun juga membuat gadis ini sampai kaget. Sedangkan Kincen hanya santuy-santuy saja. Tuan muda Xi penasaran mengapa dia begitu banyak mengeluarkan uang hanya untuk seorang pelayan. Tapi Kincen meminta orang miskin itu untuk diam saja. Bahkan dia akan menanggung semua biaya pada hari ini. Para pelayan pun menjadi senang karena bagaimanapun dia sangatlah baik hati. Sesaat kemudian para wanita mulai pergi ke tempat para tamu yang memberikan tawaran. Penari utama juga menemui Kincen dan agak kaget karena piringnya begitu bersih tanpa tersisa satupun makanan. Dia pun memuji selera makan Kincen, padahal itu adalah ulah dari kucing gemoy. Kincen sendiri dapat merasakan teknik pesona yang kuat yang dikeluarkan oleh gadis ini. Dia memberikan minuman kepada Kincen, tapi sejak awal dia ini sama sekali tidak terpengaruh oleh kekuatannya. Kincen penasaran mengapa gadis itu tidak bergabung dengan sekte Huamo saja, padahal kultivasinya sangat kuat. Daripada harus melayani orang seperti sekarang. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Namun sebelum kita akhiri, seperti biasa kita akan melihat preview bagian selanjutnya. Gadis ini terlihat tengah ketakutan, jadi Kincen pun mulai memberikan pembelaan karena Tuan Muda Keluarga Xi sepertinya telah mengatakan yang tidak-tidak kepada mereka. Berhubung Kincen begitu berani mengatakan hal itu, tentu saja membuatnya marah. Tapi Kincen memintanya untuk diam saja, karena dia itu tidak berhak untuk ikut campur dalam urusannya. Akibat kesombongan Kincen semakin membuatnya marah. Terlebih lagi dia itu terus-menerus sombong di depannya, sambil memperlihatkan banyak batu spiritual. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.